Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam acara Sarapan Firman Tuhan. Untuk bekal saudara beraktivitas hari ini. Saudara, tema atau judul yang akan saya sampaikan untuk renungan kali ini adalah titik balik. Titik balik. Apa, saudara, titik balik? Pertobatan adalah suatu titik balik dalam kehidupan orang percaya pada kuasa penebusan Yesus Kristus. Saudara, sekali lagi saya katakan, pertobatan adalah suatu titik balik dalam kehidupan orang percaya pada kuasa penebusan Yesus Kristus. Apa artinya ini, saudara-saudara? Ada perubahan pada semua aspek kehidupan, khususnya anak-anak Tuhan yang dikasihi Yesus. Mungkin cara berbicara atau cara bertindak atau cara mengambil keputusan dalam setiap masalah kehidupan atau cara berhubungan dengan orang lain. Masih banyak saudara-saudara dalam aspek kehidupan yang saudara mungkin selama ini saudara mendengar firman Tuhan yang menyampaikan begini tidak boleh, begitu tidak boleh, ya. Atau pemberhalaan segala sesuatu. Itulah cara-cara dunia yang harus kita tinggalkan. Harus berani kita tinggalkan. Oleh sebab itu tadi saya katakan, ada perubahan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ada firman-Nya, saudara-saudara. Coba kita lihat dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Sekali lagi, Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, setiap saudara dan saya mendengar atau membaca firman Tuhan, atau saudara secara tidak sengaja ada orang lain yang berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, saudara mendengar, bagaimana sikap saudara? Saudara, saya pernah mempelajari suatu ilmu komunikasi. Ada beberapa tahap agar orang itu mau berubah, meninggalkan cara-cara hidup yang lama. Jadi saya katakan tadi titik baliknya. Pertama, orang itu harus sadar. Begitu mendengar firman Tuhan, begitu membaca firman Tuhan, mereka sadar, saudara-saudara. Tetapi terkadang sering kita begitu sampai, kalau kita mendengar di gereja, sampai di rumah kita lupa atau tidak mau berubah. Yang semua tentunya setiap firman Tuhan itu ada konsekuensinya. Atau ketidakbenaran, bahkan sampai kepada dosa. Saudara-saudara, itulah. Dan saudara-saudara yang saya katakan tadi, tahap pertama, setiap orang mendengar firman Tuhan itu harus sadar dan sadar-sadarnya. Dikatakan dari
Roma 12 ayat yang kedua tadi, ya, harus berani tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tahap pertama adalah sadar, saudara. Tahap kedua adalah minat. Yang saya pelajari, setiap manusia kalau mau berubah, menerima firman Tuhan, sadar, tindak lanjutnya adalah, tahap berikutnya adalah minat. Minat, saudara, baru menilai apa ya yang harus saya lakukan ini, atau konsekuensinya bagaimana. Saudara-saudara, baru tahap berikutnya adalah melakukannya dalam kehidupan kita, sehingga kita harus mau berubah, saudara-saudara. Itu yang saya katakan titik balik, saudara-saudara, atau pertobatan. Saudara-saudara, kita gampang memang mengatakan saya sudah bertobat, Apa dasar saudara bertobat? Meninggalkan cara hidup yang lama, ya, melakukan mulai hari ini. Saya sadar, saya minat terhadap firman Tuhan, menilai ini yang akan menyelamatkan saya, bahkan akan saya lakukan dalam kehidupan saya. Inilah proses daripada pertobatan yang signifikan. Ya, saudara-saudara, contoh begini. Ada di dalam firman Tuhan, ya, ada di dalam firman Tuhan. Saya bacakan, saudara-saudara, dari Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Ini perikopnya penjala ikan menjadi penjala manusia, saudara-saudara. Ayat 1, ya, pasal 5 ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Saudara-saudara, Yesus memberitakan firman Allah, ya. Saudara-saudara, ayat yang kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu. Yesus naik, saudara-saudara, Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara, saya katakan tadi, tahap Simon ini dan beberapa orang banyak di sana mendengar Yesus memberikan firman, mendengar mereka. Dan Yesus mengatakan apa di ayat yang ketiga? Ayat yang ketiga, ia naik ke dalam perahu, ya, ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Sedikit jauh dari pantai. Saudara-saudara, ini pantai yang kita injak, yang manusia injak, itu ibarat dunia, saudara-saudara. Oleh sebab itu, kesadaran kayak yang dikatakan tadi, kita harus berani berubah, ya, dengan cara-cara di dalam dunia ini, ya, cara-cara di dalam dunia ini. Ini mereka baru sadar,
oh saya harus cara mencari ikan harus sedikit ke tengah. Ini cara yang pertama, saudara-saudara. Terus tindak lanjut berikutnya di ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Sudah sedikit jauh dari pantai, disuruh ke tempat yang lebih dalam. Ini apa artinya? Setiap kita menerima firman Tuhan, kita harus perdalam, kita harus mempelajari lebih jauh. Saudara-saudara, ini yang terkadang yang tidak kita sadari. Ya, saya katakan tadi, titik baliknya di sini, saudara-saudara. Kita harus belajar, mau belajar, ya, memperdalam semua firman-firman yang kita terima dengan cara apapun. Dengan cara apapun, kita harus tetap belajar. Yang pertama tadi, kita harus juga melangkah, menjauh sedikit jauh dari pantai, ya, berani melangkah untuk meninggalkan cara hidup yang lama. Dan langkah berikutnya, kita menerima firman, kita harus memperdalamnya, mengupas dan menelusuri setiap firman yang kebenaran yang sudah disampaikan oleh Yesus. Dan untuk langkah berikutnya, saudara-saudara, kita lihat dari yang pasal yang kelima, ayat yang kelima, ya. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara-saudara, inilah tahap berikutnya melakukan dalam kehidupan, melakukan. Dan tadi Yesus sudah mengatakan, tebarkanlah jalamu ke tempat yang dalam. Dilakukan, saudara-saudara, sehingga endingnya, saudara-saudara, di ayat yang ke-6, saudara-saudara. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak, saudara-saudara. Jadi, saudara, ini menggambarkan suatu berkat kehidupan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Kalau kita memperdalam setiap firman Tuhan dan mau berubah, mulai saat itu ada kemauan untuk berubah, ya, dari titik balik setiap firman yang sudah saudara dan saya terima. Dan yang diinginkan oleh Tuhan bukan hanya sampai segitu, saudara-saudara. Ayat yang ke 10b, coba. Ayat yang ke-10b, pasal 5 tetap masih ayat ke-10b. Mulai dari, kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Ya. Dan ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ini suatu kisah yang sangat indah, saudara-saudara. Begitu juga saudara dan saya. Kalau saudara sudah banyak diberkati, jangan lupa, ya, kita ini adalah penjala-penjala manusia, saudara-saudara. Banyak saudara-saudara kita yang masih butuh pertolongan dari Tuhan. Saudara dan saya berkewajiban untuk membawa mereka mengenal kepada Tuhan kita Yesus, agar mereka juga menerima berkat, menerima keselamatan dan berkat dalam kehidupannya. Saya kira itu, saudara-saudara, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga saudara dan saya bisa menjadi berkat dimanapun saudara dan saya berada. Haleluya, Tuhan Yesus